Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi wa fikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri, itu ya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana sholatnya orang yang bepergian. Ya, tentu kan kita sering bepergian, silaturahmi ke rumah keluarga, jalan-jalan. Nah, sholatnya bagaimana? Nah, ini kita bahas pagi ini. Sholatul musafiri utawi kiku bab nerangake sholate wong kang lelungan. Soal kaifa kaya apa yusolli salat sapa al musafiru wong kang lelungan. Pertanyaannya, bagaimana caranya salatnya orang yang bepergian? Nah, jawab, ya juzu wenang lil musafiri kaduwe wong kang lelungan, boleh bagi orang yang bepergian apa qasru sholati zuhri wal asri wal isya'i, ngeringkes salat zuhur, asar lan isya, rakaataini ing rong rakaat. Jadi salah satu rukhsah bagi orang yang musafir atau bepergian adalah salatnya bisa diringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Otomatis yang bisa diringkas hanya 3 sholat, yaitu zuhur, asar, dan maghrib. Maghrib apa? Isya. Zuhur, asar, dan isya. Subuh dan maghrib tidak bisa diringkas. Nanti kalau subuh diringkas jadi 1 rakaat. Kalau maghrib diringkas 1,5 rakaat, kan tidak ada 1,5 rakaat. Maka yang bisa diringkas adalah sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi tidak harus kemudian koyok-koyok wajib jamak kosor. Boleh kita mengkosor saja. Contoh begini, sampean bepergian jauh, ya, bepergian jauh. Kemudian sholat asarnya itu hampir masuk, sholat zuhurnya sisa sedikit. Kan kemudian kita bisa menggunakan rukhsah kosor yang dipakai diringkas saja, tidak harus dijamak. Yo kalau mau dijamak tidak apa-apa Ustadz, misalkan tanggung nih, atau dijamak takhir sekalian, yo tidak apa-apa. Tapi kalau mau zuhurnya saja yang kosor, nanti kemudian asarnya kok sholat biasa, kan tidak masalah. Berarti hanya mengambil keringanan kosor saja, tidak mengambil keringanan jamaknya. Wa yajuzulan wenang lahu kade musafir opo ayat jemaah yen ton jamak sopo musafir az-zuhra ing salat zuhur ma'al asri sartane asar wal maghrib lan salat maghrib ma'al isya'i sartane salat isya. Nah, jadi yang kedua rukhsahnya boleh mengkosor, yang kedua boleh menjamak. Kalau di kosor itu hanya meringkas, tapi kalau jamak itu mengumpulkan. Sampean bepergian ke arah Jawa Timur, ke Tuban, itu melewati sholat zuhur dan asar. Sampean nyampe Tuban pukul 4:30, berarti boleh dijamak, mengumpulkan antara zuhur dengan asar. Jamak saja boleh Ustadz? Boleh. Kalau jamak kosor, yo boleh juga. Kalau jamak qasar berarti zuhur 2 rakaat baru asar. Pertanyaan yang paling banyak muncul begini, Ustadz, biasanya kalau jamak takhir
yang dilakukan asar dulu apa zuhur dulu? Ayo, apa dulu yang dilakukan? Ya tetap zuhur. Jadi zuhur dulu baru asar. Walaupun jamak takhir dilakukan zuhur dulu baru asar. Sampean jamak takhir di waktu isya jam 9 malam, ziarah belum maghrib, maka yang dilakukan maghrib dulu baru isya. Jadi kalau jamak qashar maghrib dengan isya, berarti dikumpulkan antara maghrib dan isya. Yang maghribnya tidak bisa diqashar, tapi yang isyanya bisa diqashar. Berarti 3 rakaat dan 2 rakaat. Ikut jamak qashar. Penak banget. Dikumpulke, diringkes. Kowe lek cara motokopi nganggo kertas buram, wolak-walik diperkecil. Wah, wow, irit banget wis kowe lek zaman mahasiswa. Zaman kuliah seperti itu. Karena biayanya biar hemat ya. Lek motokopi iki wolak-walik nganggo kertas buram diperkecil. Wah, itu sudah murah. Kalau kertasnya lebar ini kan lebih mahal. Kertasnya yang putih lebih mahal. Iku jamak qashar kira-kira gambarannya ngono. Jadi itu kemurahan dari Allah. Kanjeng Nabi itu paling banyak mengambil rukhsah dibandingkan dengan tidak. Contoh, saya perjalanan ke Tuban, sudah boleh jamak qashar. Tapi sebenarnya bisa enggak kalau sampean qodok, zuhurnya qodok, asarnya sholat biasa, boleh. Tapi Kanjeng Nabi ketika diberikan rukhsah, beliau lebih banyak mengambil dibandingkan dengan tidak. Orang yang musafir bepergian termasuk di antara orang yang boleh tidak puasa. Bepergiannya tentu bukan bepergian karena maksiat. Bepergian yang betul-betul melelahkan. Tapi boleh enggak tetap bersikukuh berpuasa? Ditahan-tahan, ya sangat boleh. Kalau memang dirasa mampu. Nah itu jadi paling banyak Kanjeng Nabi itu mengambil rukhsah dibandingkan dengan tidak. Takdiman, hale jamak takdim fi waktin wahid itu ya, dalam waktu suwiji. Takdiman jamak takdim au takhiran utawa jamak takhir. Soal ma iku apa niyatu sholatil musafiri utawi niate sholat musafir. Ayo bagaimana niatnya sholat musafir, orang yang bepergian. Nah, hiya utawi niat iku usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Nah, ini contoh sholat qashar. Usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Ini kalau jamak takdim. Lah kalau jamak takhir, usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'a takhirin qasran lillahi ta'ala. Usolli salat sapa ingsun. Usolli salat sapa ingsun fardhu dzuhri ing fardune salat zuhur. Rakaataini ing 2 rakaat jam'a takdimi kelawan jamak takdim. Au takhirin utawa jamak takhir qasran hale qasar ya lillahi krono Allah taala. Allahu akbar, langsung mengucapkan takbir. Lah kalau sholat asarnya gimana berarti? Sholat asar ini kan jamak takdim ketika dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau asarnya ya sama, usolli fardul asri rakaataini jam'a takdimi. Itu kalau jamak takdim. Lah kalau jamak takhir ya tinggal diganti. Usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'a takhiri qasran. Nah, qasran lillahi ta'ala berarti jamak dan qasar. Kalau jamak saja boleh Ustaz? Boleh. Gimana niatnya? Ya tinggal qasrannya dibuang. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Nah, mustaqbilal qiblati jam'a takdimi. Rakaataininya diganti arba'a rakaatin. Berarti ming jamak toh. Tetap salatnya papat, 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi lek qasron berarti 2 rakaat. Nah, niat apa harus demikian? Ya ndak harus. Ini kan untuk mempermudah.
Makanya orang-orang di luar Nahdliyin, orang-orang di luar NU itu biasanya sampai menyalahkan. Tidak ada yang namanya usolli. Usolli itu buatannya siapa? Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan niat. Ya tidak ada. Niat itu kita yang buat. Makanya adanya kitab yang kita pelajari untuk mempermudah. Nah, contoh begini, ada orang ditanya, Ustadz, bagaimana caranya niat zuhur? Oh, niat zuhur itu tidak ada ajarannya dari Rasulullah. Zuhur itu niatnya di hati. Loh, bagaimana cara mengajarkan ke anak? Kalau anak-anak yang tanya, kan tidak bisa mengajarkan. Makanya diajarkan. Diajarkannya apa? Usolli fardhu zuhri rakaataini jam'a taqdimi qasron lillahi ta'ala. Sambil dijelaskan. Kan gitu. Nah, kalau kita itu jawabannya, wah tidak ada, itu tidak ada di zaman Rasulullah niat itu. Juga niat itu letaknya di hati. Ya bener lah, nanti cara ngajarnya gimana? Nah, makanya ada kitab seperti ini sebenarnya apa? Bagian dari kita itu mengajarkan ke anak. Dulu pernah ada yang bertanya ke saya, Ustadz, apa niat harus seperti itu? Ya tidak harus. Boleh tidak Ustadz? Kira-kira kalau saya niatnya begini, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Ya boleh. Tempatnya di hati. Tapi itu kalau mau dibahasa Arabkan, ya usolli fardhu dhuhri, kan sama. Ada yang menyalahkan usolli, tapi mau diganti dengan bahasa Indonesia. Boleh enggak? Ya boleh. Niat itu tidak harus dengan bahasa Arab. Yo, udah harus. Niat letaknya di mana? Letaknya di hati. Makanya kalau kita niat itu ketika takbiratul ihram. Jadi bukan usolli fardhu dhuhri, itu belum niat namanya. Itu baru persiapan niat agar hati itu mantep. Makanya guru-guru kita itu mengajarkannya apa? Dimantepkan dulu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Takbir Allah di hati sambil niat. Niat seperti yang tadi diucapkan. Allahu Akbar, itu sudah niat namanya. Jadi kalau yang usolli itu belum niat. Wa talafudun niat mustahab. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Niatnya letaknya di mana? Di hati. Ya, letaknya di hati. Kalau ada orang yang tidak menggunakan ini, boleh tidak menciptakan stereo? Boleh, niat itu boleh. Lihat soro bahasanya niat ingsun sholat, kan gitu. Zuhur 2 rakaat krono Allah Ta'ala. Kalau mau dengan bahasa Jawa boleh tidak? Ya boleh. Bahasa Arab boleh. Yang penting ketika untuk mengajarkan gimana caranya? Mengajarkan ke anak, ya dengan kitab seperti ini. Nah, kalau yang diajarkan guru-guru kita adalah usolli fardhu zuhri, kan sama. Aku niat sholat zuhur, kan gitu. Lah kalau ada orang anak bertanya, wah saya tidak diajarkan oleh guru saya karena itu kesalahan. Nah, tidak bisa. Tapi diajarkan. Dah, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sholatul musafir, yaitu sholat bagi orang-orang yang bepergian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau detek dari sini? Apa enggak? Sudah.